Teman saya pernah tidak semangat menjalani hidup, padahal sudah bekerja. Setiap datang curhat tentang wong kok koyong ini. Saya pernah menasihati, panjenengan harus selalu bersyukur dengan apa yang jenengan dapatkan. Jenengan tinggi badan proporsional, pekerjaan bagus. Apa tidak malu dengan saya, tinggi badan saya pendek, tapi Allah berikan saya kelebihan. Alhamdulillah, saya rezeki lewat mana saja. Sebetulnya keahlian panjenengan lebih banyak tapi kurang bersyukur. Pertanyaan, apakah saya menasihati seperti itu dibenarkan? Kalau memang seperti itu, insya Allah nasihatnya sudah betul, hanya kurang tepat. Kenapa jenengan menjadikan contoh diri jenengan sendiri? Apa tidak malu dengan saya? Saya pendek loh. Kalimat ini tanpa sadar jenengan tidak mensyukuri ciptaan Allah ya. Tanpa sadar, pokoknya jangan buka celah sekecil apapun untuk setan masuk. Apa tidak malu dengan saya sudah pendek, hitam, jelek? Berarti ini protes dengan ciptaan Allah tanpa jenengan sadari ya. Maka kalau memang begitu, mohon ampun jenengan pada Allah, mohon ampun juga, jangan begitu memberikan nasihat. Apa tidak malu dengan saya? Loh, pendek dan tidaknya kita itu mutlak kuasa Allah. Allah maha mengetahui. Coba jika jenengan diberi oleh Allah tinggi badan yang proporsional, nah mungkin panjenengan juga akan sombong. Maka Allah itu maha mengetahui kebutuhan hambanya, kebutuhan yang bisa menjadikan hambanya kafah, dekat betul kepada Allah. Andai kata diberi tinggi yang proporsional, bisa jadi jenengan sombong dengan tinggi badan panjenengan. Andai kata teman panjenengan yang diberi tadi tinggi badan yang proporsional, Allah beri tinggi badan yang kurang proporsional, kebutuhan dia untuk bisa mendekat kepada Allah itu juga tidak akan dia penuhi. Mungkin dengan diberi pendek dia merasa tidak bersyukur ya. Dia merasa tidak bersyukur, lagi Gusti Allah kok ngekei aku tinggi badan hanya sekian, itu bagaimana ini? Padahal Allah sudah ngendika, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa yang ada pada diri kita ini itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena kita hidup di dunia sebagai hamba Allah yang beriman itu sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kebutuhan yang bisa menjadikan kita dekat kepada Allah. Kalau kita melihat menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan kebutuhan yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka akan muncul rasa syukur, sabar, qanaah, dan lain sebagainya. Namun kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan keinginan ya, maka tidak akan ada rasa syukur, sabar, qanaah, dan sifat-sifat mahmudah lainnya. Yang ada hatinya digrogoti oleh penyakit hati yang menyesatkan, menggelincirkan dari jalan Allah. Nasihat panjenengan sudah betul namun kurang tepat. Jangan merasa bahwa Allah telah menciptakan panjenengan tidak sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Jangan merasa bahwa Allah menciptakan panjenengan jelek. Jangan. Allah itu maha mengetahui kebutuhan bagi hambanya untuk bisa bersyukur atau bersabar kepada ketentuan Allah. Allah maha mengetahui. Ada yang diberi wajah ganteng, cantik, tinggi badan proporsional, ternyata sombong. Maka tinggi badannya, kecantikannya, kegantengannya tidak bisa menjadikan dia dekat kepada Allah. Karena apa? Dia hidup dengan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau dia melihat kebutuhannya
ya, maka dia akan bisa bersyukur dengan tinggi badan, cantik, ganteng yang Allah berikan. Dengan kegantengan yang Allah berikan, kecantikan, tinggi badan, harta yang melimpah, dia bersyukur akan menggunakan semua itu untuk lebih dekat kepada Allah, bukan untuk memandang rendah orang lain. Nah, ini ada juga yang diberi oleh Allah tinggi badan yang pendek, hartanya sedikit, bahkan hidup di garis kemiskinan, namun dengan itu bisa sabar karena memang kebutuhan untuk dekat kepada Allah dengan itu. Allah Maha mengetahui. Kalau Allah balik, Allah beri tinggi badan yang proporsional, dia akan jadi sombong. Nah, maka itu bukan kebutuhan hidupnya, tinggi yang proporsional. Kalau menyebabkan sombong, maka disyukuri apapun pemberian dari Allah, mau pendek mau tinggi, itu yang terbaik bagi kita dari Allah. Nah, nasihatkan saja pada temannya tadi, wong kok kaya ngene lan jaluk kaya ngopo, jaluk kaya ngopo, coba lihat, kamu kok mengatakan wong kok kaya ngene, lihat itu orang-orang yang ada di bawahmu. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Kalau kamu ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang qanaah, ya, lihat orang yang ada di bawahmu dari segi apapun, baik dari sisi materi, dari sisi kesehatan, dari sisi pekerjaan, apapun, lihat itu. Kamu alhamdulillah sudah Allah izinkan untuk naik mobil meskipun mobilmu belum kekinian. Lihat itu ya, banyak yang Allah belum izinkan naik mobil, naiknya masih sepeda motor. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Kamu sudah diizinkan oleh Allah naik sepeda motor. Lihat itu, banyak yang belum Allah izinkan untuk naik sepeda motor karena kebutuhan untuk mendekat kepada Allah baru sepeda. Lihat, alhamdulillah kamu sudah diizinkan oleh Allah naik sepeda ontel. Itu banyak yang belum Allah izinkan untuk naik sepeda ontel karena kebutuhan untuk taat pada Allah masih dengan jalan kaki. Alhamdulillah kamu masih diberi kesehatan oleh Allah, masih bisa jalan ke sana kemari untuk melangkahkan kaki menuju perbuatan tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majelis-majelis ilmu tanpa hambatan. Itu lihat, banyak saudara-saudara kita yang ingin ke masjid saja ternyata Allah saat ini sedang tidak izinkan, ya, kakinya sakit, kakinya diamputasi karena kecelakaan dan lain sebagainya, harus terus di kursi roda. Maka bersyukur, jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas, niscaya menjadikan kita kufur. Masih punya kaki, bisa berjalan, pinginnya pit ontel, punya pit ontel, pinginnya sepeda motor, pingin punya sepeda motor, pinginnya mobil, Allah izinkan punya mobil, pinginnya pesawat terbang, punya pesawat terbang, sudah punya pesawat terbang, pingin jet pribadi, punya jet pribadi, sampai tidak ada rasa qanaah. Kurang dan kurang. Maka bersyukur, cara bersyukurnya biar hati ini muncul sifat qanaah, lihat yang di bawahnya. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dengan melihat orang yang di bawah kita, itu sikap yang paling ma'ruf, sikap yang paling utama yang harus kita lakukan. Karena dengan melihat orang yang di bawah kita, dengan itulah ala tasdaru ni'matallahi alaikum, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, maka Allah akan tumbuhkan rasa qanaah,
sehingga kita tidak meremehkan sekecil apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?